Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Sebelumnya kita perlu sadari ya bahwa calistung itu adalah bukan satu-satunya perkembangan anak yang perlu kita perhatikan. Tentu banyak sekali perkembangan yang perlu kita perhatikan sebelum mengajak anak untuk belajar calistung. Mungkin saya adalah salah satu dari banyak orang tua yang pernah mengalami kekhawatiran terhadap kemampuan calistung. Anak saya yang ketika berumur 5 tahun, di mana anak-anak yang lain pada sudah banyak yang diajarkan mengenai calistung. Bahkan tak sedikit anak yang pada usianya saat itu mereka sudah mampu membaca, sedangkan Zaidan masih asik dengan mobil-mobilannya, dengan kotor-kotorannya, dan dengan legonya dan segala macam. Tentu sih sebetulnya seharusnya saya pribadi tidak perlu khawatir ya, karena usia saat itu memang belum waktunya anak untuk dikenalkan dengan calis. Di usia 6 tahun baru saya mengajak Zaidan untuk belajar. Namun Zaidan banyak sekali menolaknya, meskipun berbagai metode saya jalani ya, dari yang sederhana, yang serius, sampai dengan konsep yang bermain game yang menyenangkan itu saya jalani. Namun hasilnya pada usia dia menginjak 7 tahun, tepatnya saat dia masuk kelas 1 SD sih, kemampuan dan kemauan dia untuk membaca belum juga nampak. Khawatir tentu, namun saya rasanya sudah kehabisan ide saat itu untuk membuat anak saya mau belajar membaca. Jadi ya sudahlah, saya biarkan saja dia mengalir semau. Sampai pada saat itu saya ingat sekali beberapa hari sebelum usianya genap 8 tahun, karena saat itu bertepatan dengan PAS atau pekan akhir sekolah, saya dapat laporan dari fasilitatornya atau wali kelasnya bahwa Zaidan sudah bisa membaca soal ujiannya sendiri tanpa dibantu. Kaget banget sih rasanya waktu itu, dan agak nggak percaya juga ya, sampai akhirnya saya coba sodorin buku yang teksnya sedikit seperti buku bonus yang dari Muhammad Teladanku, juga kayak seperti buku WBAC, dan ternyata benar dia udah bisa baca. Seneng banget saya rasanya. Ya saya mengira sekolahnya itu punya metode bagus untuk belajar membaca, tapi menurut fasilitatornya Zaidan memang belum, karena baru kelas 1 jadi belum difokuskan terlalu gimana-gimana gitu untuk kemampuan membacanya. Jadi hanya memakai metode biasa aja seperti yang lainnya gitu. Justru fasilitatornya itu yang bertanya kepada saya tentang metode apa yang diberikan oleh saya untuk Zaidan. Selama setahun dia bersekolah, saya tuh meskipun sekolahnya daring ya, banyak di rumah, saya nggak pernah sama sekali ngajarin dia untuk membaca. Ya gimana ya, karena udah hopeless aja gitu, karena dulu kan pernah ngajarin baca tapi cuma dapet emosi, jadi saya nggak mau daripada saya harus marah-marah sama anaknya, jadi saya nggak ngajarin dia belajar membaca. Iya, dan saya baru ingat ternyata ada satu kebiasaan yang tidak pernah kami tinggalkan untuk anak-anak, yaitu menyediakan buku di rumah dan membacakannya setiap hari, khususnya ketika mereka mau tidur. Dan mereka nagih banget, jadi kayak udah jadi standar malam gitu untuk dibacakan buku, meskipun hanya 1 lembar gitu, tapi tetap itu rutin dibacakan setiap malam. Ya saya jadi ambil kesimpulan sendiri sih begitu, dengan tidak ada paksaan dan pada saat usianya pas untuk perkembangan baca tulis, jadi anaknya lancar aja gitu baca tanpa saya harus pusing ngajarinnya. Ya, bersyukur sekali sih saya dan suami karena langkah kami untuk menyediakan budget untuk beli buku dan merelakan space ruangan diisi dengan deretan-deretan buku itu tidak sia-sia. Jadi selain meningkatkan minat baca pada anak, membaca buku atau berkisah juga merupakan cara menasihati anak dengan elegan. Jadi nggak emosi. Ada apa dalam rumahku? Uja mengajak temannya